Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan kepada kita. Jadi harus senantiasa syukur apapun yang terjadi. Anu makasih togiha anu togiha makasih menurut idi. Kalau dia makasih menurut idi, ya bersabar sabar Sebab sini ner terjadi boleh mana ruang Allah Taala. Artinya dia nak tolak pabirin ruang Allah Taala. Anu makasih anu masuk sagi menurut para sata. Ya untuk ya kita lanjutkan kembali ekewani tentang ajene wudu atau simak kue tata caranya berwudu. Tata caranya berwudu ya walaupun agak lebih simpel, singkat. Tata cara berwudu dijelaskan secara tertulis di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi caranya itu majene angka sebenarnya kekurangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sini nana satu mata tepat idza kuntum ilas shalah, apabila kamu hendak melaksanakan salat, nareko pada meloki nasab masam pajang, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, bisena setapamu. Nah, itu muka, tapatan luar bisai. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian tanganmu, basuh tanganmu sampai marafiq, sampai ke siku. Lah tu ke siku tak dibisai dari kutu majenne. Ajana mari yawak we, saka sampai ke siku. Wamsihu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Kepala mau disapu. Jadi makanya sebagian kita lihat itu nasapu mana roluna poleyolo. Kau pica di limana na gosok di wilun dalam laundry. Sampai di belakang baru kembali ke depan. Ya, bukan begini saja. Walaupun ini boleh juga, tapi yang lebih tepat itu isapu mana laundry. Ayatnya juga begitu. Wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu. Terus wa arjulakum ilal ka'bain, agana sih kufuran ni ulta, kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Rojeta latu koro kacie-cie, usahakan ipakan naimanan koro dena wedding sekedar nami. Surah Al-Maidah ayat 6. Jadi itu apa ero? Nah surah Allah Taala rilana Quranna, muka, siku, tangan sampai siku, kepala, kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kepada para sahabatnya apa yang harus dilakukan pertama kali ketika bangun tidur. Purani sampaikan ya sebagian. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, dari komoto kinasa, hendaklah yang mencuci tangan, mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Aeropura, kopo enggak motoki, ibis sejo lima tak ketelu, napai patam lima koro bejana baskome atau pasiroe. Jauh mah kokoi denah langsung dikeran. Salah seorang dari kalian tidak tahu di mana saja tangannya bermalam. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Tidak hanya secara lisan, beliau sallallahu alaihi wasallam juga mempraktekkan langsung tata cara berwudu. Jadi praktek langsung Nabi tak. Cara atau majenne di hadapan beberapa sahabatnya secara detail. Sebagaimana diturunkan oleh Khumron. Jadi cara atau Nabi tak langsung na praktek, langsung na pitai sahabatna pe cara Nabi tak majenne. Bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk berwudu. Jadi kasih batu ero Utsman milai wai melo majenne. Lalu dia membasuh dua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Nabi Said mana? Nabi Said pada telapak tangannya ketelu. Kemudian berkumur-kumur. Terus bang kumur-kumur mata lima moki ero Utsman. Dan memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung. Purani mata lima mo, ay patama ni roi so ni roi ko ingat tak. Istinsaq, mengeluarkan dan menghirup dan mengeluarkan. Jadi isu roi ingat ko purani mata lima mo, isu si roi tak mungkin ingat tak. Napa dipesu. Kemudian dia membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian tapana sih. Ini tapata semuanya kena manang ye. Bahkan kong kajenggot tak disalah-salahi saka mapica. Jadi aja anakku mi bawa cede. Asal maju lumata mapica limata, salah mapica di limata negaru tapata. Dia napa kur tapi digosok manang ye. Kasih kena na manang. Ero yasa wajah. Kemudian membasuh tangan kanannya hingga ke siku sebanyak 3 kali. Jadi kata liru natapata. Kemudian limata si kanan dulu sampai ke siku. Pakai singi bela letu nak siku taro. Kata lu toh. Kemudian dia membasuh tangan kirinya sebanyak 3 kali juga. Tangan kirinya sama seperti beliau membasuh tangan kanan. Apa ada runa kanannya. Kemudian mengusap kepala. Ulut tak sih. Sapu dari depan, poliolo ke belakang. Dari depan ke belakang. Semua. 2 tangan. Baru kembali ke depan. Lalu membasuh kaki kanan hingga ke mata kaki sebanyak 3 kali. Jarnang uluta si sami. Sambil mondri loyolo selesai. Jadi tami kanan atau ejolo katelu. Nampak bioe. Kemudian membasuh kaki kiri. Sama seperti membasuh kaki kanannya. Kemudian Utsman berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana cara wuduku ini. Jadi mangpaku purana sawita nabi ta majenne mangpaku carana. Jadi itu na runa sang pegau. Makanya itu ready pendingi pegau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Said bahwasanya ia berwudu dengan cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya lalu mencucinya 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam gayung untuk mengambil air, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya kembali dengan 3 kali cidukan. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangannya 2 kali sampai ke siku. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu mengusap kepalanya mulai dari bagian depan ke belakang 1 kali. Poleyolo mondri. Kemudian dia membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kaki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para sahabat radhiyallahu anhum telah meriwayatkan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat detail. Selain itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang siapa saja yang baru bangun dari tidurnya agar tidak memasukkan kedua tangannya ke dalam air sebelum mencucinya sebanyak 3 kali. Amiru larangan naro. Kubunga motoki ibisa jolo 5 kro saliwanna pasiro yemi ko keran ya langsung disiram.
dicuci. Kemudian beliau memulai wudunya dengan mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, kemudian berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan kembali. Setelah itu membasuh wajahnya dan kedua tangannya hingga ke siku. Kemudian mengusap kepalanya 1 kali dan membasuh kedua kakinya. Beberapa poin yang bisa kita petik dari hadis-hadis dan pemaparan di atas ayat adalah yang pertama, orang yang baru bangun tidur dari tidurnya dilarang memasukkan kedua tangannya ke dalam air sebelum mencucinya sebanyak 3 kali. Imiroh, kubunga moto ki tengaran tabi selimata baru berwudu. Yang kedua, tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau syariatkan untuk umatnya. Ayo nangiro. Cuma intinya harus diperbaiki. Maksudnya bahasa ni tapata harus dipakai manang. Ajeta limata. Yang selanjutnya bahwasanya istinja bersuci setelah buang air besar atau kecil tidak termasuk bagian dari berwudu. Yang keempat, yang wajib dalam berwudu ialah membasuh anggota wudu sebanyak 1 kali. Sedangkan membasuhnya sebanyak 3 kali merupakan sunnah, kecuali kepala sekali saja. Irunang tabi kata luwe sunnah mi, ira wajib nasidimi. Artinya sewaktu-waktu kama matu nang kata tajok-tajokka nama kurawai taruntu sehari-hari misalnya si bawa ya ko ipagan naman ang katalun nula din ang degatawana si bawata mo di mani sah wadin itu atau joka ki darae galung agay kumay nama kurawai boleh 1 kali 3 hari itu mani kondisinya. Ya demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya mungkin masalah tayamum. Ya, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.